Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita masih sehat walafiat. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak cucu Nabi, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian itu bisa berupa kebaikan dan bisa juga berupa keburukan, bisa berupa kekayaan, dan juga bisa berupa kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Yang artinya, kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, atau juga dalam makna lain sebagai fitnah. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ternyata kaum muslimin banyak yang tidak lulus dengan ujian yang diberikan Allah, yaitu berupa kekayaan. Buktinya, mayoritas atau kebanyakan penduduk surga adalah orang miskin, bukan orang kaya. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwasanya banyak orang kaya yang dia tidak lulus dengan ujian kekayaan, dan orang miskin banyak yang lulus. Orang kaya juga banyak yang tertahan. Maksudnya adalah lama hisapnya, lama hitung-hitungannya nanti di akhirat untuk masuk surga. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku pernah berdiri di pintu surga. Ternyata," kata Nabi, "umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu untuk masuk surga. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Karena orang kaya dia merasa cukup dengan hartanya sehingga kurang merasa butuh dengan Allah, apalagi ditambah dengan kesombongan akan hartanya tersebut. Ketahuilah kaum muslimin saudaraku,
harta kita itu tidak menambah umur kita sedikit pun. Kapan terbetik dalam hati kita bahwa harta akan menambah umur kita, maka ketahuilah saudaraku, sungguh kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang terus-menerus mengumpulkan harta tetapi pelit karena menyangka hartanya akan menambah usianya. Sebagaimana firman Allah, allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan yang menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Ini surah Al-Humazah juz 30 ayat 2 dan 3. Saudaraku kaum muslimin, justru sikap pelit kita yang merusak umur kita, dan sikap pelit kita yang menghilangkan keberkahannya. Sebaliknya, perbuatan baik, terlebih lagi bersedekah, berbagi kepada orang lain, kepada kerabat kita, itu akan menambah umur kita. Ingatlah, kita semuanya dilahirkan dalam kondisi tidak membawa sepeser pun harta. Maka kaum muslimin, demikian pula tatkala kita dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar, kita pun tidak membawa sepeser pun harta. Bahkan baju yang kita kenakan ini tidak kita pakai sama sekali. Kemudian juga harta yang selama ini kita kumpulkan siang dan malam tanpa mengenal lelah, sedikit pun sepeser pun tidak kita bawa. Namun kaum muslimin, jika harta kita sedekahkan, maka amal sedekah kita itu akan menemani kita sampai hari kiamat. Dan pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan hukum di antara manusia. Ini hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan sahih hadis ini. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia kita semuanya ini disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tamak dalam memperbanyak harta. Manusia tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya apa kaum muslimin? Tatkala manusia mati nanti, perutnya ketika di dalam kubur akan dipenuhi dengan tanah. Perutnya akan merasa cukup dengan tanah tersebut, sehingga dia pun kelak akan menjadi serbuk, akan menjadi bagian dari tanah tersebut. Ini di dalam kitab Syarah Ibnu Battal. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, celaan bagi orang yang terlalu tamak dengan dunia ini dan tujuannya yang hanya ingin memperbanyak harta. Oleh karenanya, para ulama begitu qanaah dan selalu merasa cukup dia dengan harta yang mereka peroleh. Kemudian anjuran Rasulullah untuk kita zuhud kaum muslimin pada dunia ini. Yang namanya zuhud itu adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita semuanya akan diberikan cobaan melalui harta kita. Ada yang bersyukur dengan yang Allah berikan, dan ada pula yang tidak pernah merasa puas.
Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini yang kita pijaki sekarang ini, yang kita tempati sekarang ini ibarat bunga. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa-apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia nikmat Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini surah Thaha ayat 131. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata, dia tafsirkan ayat ini. Apa katanya? Yakni jangan engkau melihat kepada ahli dunia. Kita jangan melihat kepada ahli dunia yang selalu mengumpulkan harta dan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa kendaraan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal yang mewah dan lain-lainnya. Itu semua kaum muslimin, kata ulama ini, adalah merupakan bunga kehidupan dunia. Sedangkan yang namanya bunga pada akhirnya akan layu, akan kering, setelah itu lenyap, mati dan binasa. Bunga merupakan dedaunan pohon yang paling cepat kering dan cepat binasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kenikmatan dunia dengan bunga, karena memang dunia itu ibarat bunga yang menarik dari sisi kecantikannya, keelokannya, keindahannya dan wanginya. Jika memang bunga tersebut memiliki bau yang harum, hanya saja bunga tersebut pasti lama-kelamaan akan layu. Maka demikian pula kenikmatan dunia ini ibarat bunga yang lambat laun akan layu. Saudaraku kaum muslimin, maka kita dapatkanlah pahala yang lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba kemudian dia berkata memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa pahala, itu lebih baik daripada kenikmatan yang dia ambil. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3805. Kaum muslimin, saat seorang hamba mengucapkan alhamdulillah ketika dia diberi nikmat, maka dia mendapatkan pahala dari ucapan alhamdulillahnya tersebut. Perlu kita ketahui, alhamdulillah pengucapannya adalah alhamdulillah, bukan pakai H yang besar. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah maknanya adalah segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah adalah maknanya kehancuran bagi Allah, kematian bagi Allah. Ini perlu kita ketahui. Kemudian mengucapkan alhamdulillah itu adalah lebih utama dan lebih baik dari apa-apa kenikmatan yang kita dapatkan. Itulah kemuliaan seorang mukmin, seorang yang beriman, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap nikmat yang kita rasakan itu mendapatkan pahala yang besar hanya dengan simpel saja mengucapkan alhamdulillah. Kaum muslimin saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah kita mengingat kematian, mengingat akhirat. Seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan
yang menimpa diri kita dengan mengingat akhirat pasti akan terasa menjadi lebih ringan. Sesungguhnya kaum muslimin, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, bahkan hanyalah sekejap jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi, tanpa ada batasnya. Nanti di akhirat tidak ada lagi kematian. Nanti di akhirat kalau masuk surga selamanya, tidak akan keluar lagi. Nanti di akhirat segala nikmat jika kita masuk ke dalam surga. Kemudian dunia ini bagaikan setetes air di antara lautan yang sangat luas, sesuatu yang terbatas, yang tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu yang tak terbatas. Kehidupan dunia ini pasti berakhir dengan kematian, dan telah berlalu berjuta-juta orang yang telah meninggal mendahului kita, satu persatu berguguran meninggalkan kehidupan dunianya, dan kita hanya sedang menunggu itu semua, Bapak Ibu, menunggu giliran kita. Bahkan bisa jadi waktu kita telah dekat. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar dia ketika di dunia, bersabar dia dalam taat kepada Allah, bersabar dia dalam menjauhi larangan Allah, dan bersabar dia dalam menghadapi segala takdir yang memilukan, yang menyedihkan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar yang menyenangkan bagi orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ketahuilah saudaraku, sungguh seorang hamba, dia sedang memilih jalan hidupnya di dunia ini. Dia memilih satu di antara dua pilihan, yaitu jalan kebaikan atau jalan keburukan, jalan ketakwaan ataukah jalan kedurhakaan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang beriman dan bertakwa, ataukah jalan orang-orang yang kafir dan pendosa, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka? Manakah yang lebih baik dan lebih mudah? Bersabar di dunia ini menghadapi ujian dari Allah, ataukah bersabar nanti di akhirat menghadapi siksaan api neraka yang begitu pedih? Maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, jadilah kita orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar. Orang yang cerdas itu bukanlah orang yang punya gelar panjang di namanya, bukan pula orang yang sekedar memiliki pendidikan tinggi. Orang mukmin, orang beriman yang cerdas, dia akan mempersiapkan dirinya menghadapi kehidupan setelah kematian, bukan hanya orientasinya pada kehidupan dunia semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kemudian beliau bersabda, yang paling banyak mengingat mati.
Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas, kata Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan yang lainnya. Sesungguhnya kaum muslimin saudaraku, kematian bukanlah garis finish kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan setelah kematian itu nyata adanya, dan kita akan melewati proses yang sangat panjang itu. Lantas bagaimana mungkin kita tidak membahas, bagaimana mungkin kita tidak mempelajari kehidupan setelah kematian? Yang benar, kata orang-orang, itu bukanlah hidup sekali, hidup hanya sekali, maka dari itu nikmatilah. Ini salah kaum muslimin. Tetapi yang benar adalah mati hanya sekali, maka persiapkanlah untuk kematian itu. Setiap yang bernyawa pasti niscaya dia akan mati, maka persiapkanlah bekal. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya hakikat keberhasilan dan kesuksesan adalah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannatu faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh kata Allah, dia telah sukses, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang fana, kesenangan yang menipu. Ini surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwa kesuksesan itu bukan di dunia. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah kesenangan yang fana. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Setiap manusia, setiap kita akan pasti merasakan kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah kemudian menyebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Menipu dari Allah, menipu dari kehidupan akhirat, menipu dari tujuan yang sebetulnya kehidupan manusia ini, bahwa manusia hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dunia benar kaum muslimin untuk manusia, tapi Allah tidak menciptakan manusia untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah. Ini surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar di dunia ini menghadapi ujian dari Allah, dan kelak di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.